Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Manajemen bersama saya Albert Stenado. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah riset operasi tentang program linear atau linear programming. Apa itu linear programming dan bagaimana aplikasinya dalam bisnis teman-teman? Langsung saja kita simak videonya sampai habis. Oke? Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Teman-teman sekalian, dalam teman-teman semua menjalankan sebuah usaha atau bisnis, kita pasti pengen kalau bisa itu ya dapat untung yang semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, ya kan? Tapi sebanyak-banyaknya keuntungan yang mungkin bisa teman-teman dapatkan pasti ada batasannya. Baik itu batasan berupa kapasitas peralatan produksi kita, ketersediaan modal kita juga terbatas, keterbatasan jumlah tim atau karyawan, ataupun kesediaan bahan baku dan yang lain-lain. Nah, walaupun ada berbagai keterbatasan itu tadi, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal? Nah, ini bisa kita tentukan dengan program linear atau linear programming. Banyak sekali definisi tentang program linear menurut para ahli, teman-teman. Menurut T. Hani Handoko, linear programming adalah suatu metode analitik paling terkenal dan yang merupakan suatu bagian pada kelompok teknik-teknik yang disebut dengan programisasi matematik. Menurut Sofyan, pengertian linear programming ialah suatu teknik perencanaan yang dengan menggunakan model matematika yang bertujuan untuk menemukan kombinasi-kombinasi produk yang terbaik di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas guna untuk mencapai tujuan secara optimal. Menurut Zainal Mustafa dan juga Ali Farhat, linear programming ialah suatu cara yang lazim digunakan dalam pemecahan suatu masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas dengan secara optimal. Dan menurut Zulian Yamit, linear programming ialah metode ataupun teknik matematis yang digunakan untuk dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan. Ciri khusus dalam penggunaan metode matematis ini ialah berusaha untuk mendapatkan maksimisasi atau juga minimisasi. Jadi tujuan dari linear programming ialah mencari pemecahan tentang persoalan-persoalan yang timbul di dalam perusahaan, yakni untuk mencari keadaan yang optimal dengan cara memperhitungkan batasan yang ada. Contoh aplikasi dalam linear programming bisa digunakan untuk yang pertama adalah product mix, yaitu untuk menjawab tentang berapa banyak unit setiap produk yang akan dibuat agar memaksimumkan laba dengan memperhatikan kemampuan permintaan dan kendala produksi. Yang kedua tentang perencanaan investasi, yaitu tentang berapa banyak dana yang akan ditanamkan dalam sebuah alternatif investasi agar memaksimumkan ROI atau NPV dengan memperhatikan kemampuan dana yang tersedia dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk rencana produksi dan persediaan, untuk mengetahui berapa banyak produk yang akan diproduksi dalam setiap periode, untuk mengetahui permintaan agar meminimumkan biaya penyimpanan persediaan, sewa, lembur, dan biaya subkontrak. Kemudian untuk perencanaan advertensi atau promosi. Dalam hal ini untuk mengetahui berapa banyak dana yang akan dikeluarkan untuk promosi agar memaksimumkan efektivitas penggunaan media iklan dengan memperhatikan tujuan pemasarannya siapa dan alokasi anggaran untuk setiap jenis media itu berapa saja. Berikutnya digunakan dalam hal distribusi dan transportasi. Dalam hal ini untuk menghitung berapa jumlah produk yang dialokasikan dari beberapa pabrik ke beberapa lokasi pemasaran atau gudang penyimpanan agar meminimumkan biaya distribusi dan transportasi. Tentunya dengan mempertimbangkan kapasitas dan permintaan di masing-masing gudang tadi. Dan juga bisa digunakan dalam masalah-masalah lain seperti perencanaan lokasi perusahaan, penghilangan minyak, BEP, schedule tenaga kerja, penugasan, pemanfaatan lahan pertanian, strategi militer, peraturan pemerintah, muatan kapal, dan lain sebagainya. Fungsi yang terdapat dalam linear programming adalah fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan yaitu menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal tentang sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Dalam hal ini dinyatakan dengan simbol huruf Z. Fungsi batasan atau kendala yaitu bentuk penyajian secara matematis tentang kendala atau batasan kapasitas yang tersedia dan akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Dan dalam hal ini dinyatakan dalam 3 simbol. Linear programming juga harus didukung oleh asumsi-asumsi yang mendasarinya, yaitu proportionality, additivity, divisibility, dan deterministic. Proportionality menyatakan bahwa naik turunnya nilai Z dan penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia
ya akan berubah secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Additivity diasumsikan bahwa nilai tujuan pada setiap kegiatan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Atau dalam linear programming tadi dianggap bahwa kenaikan nilai tujuan yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi nilai Z yang diperoleh dari kegiatan yang lain. Divisibility. Pada asumsi ini dinyatakan bahwa suatu keluaran atau output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau proses dapat berupa suatu bilangan pecahan. Demikian juga dengan nilai Z yang dihasilkan. Kemudian deterministik. Pada asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat di dalam model linear programming dapat diperkirakan dengan pasti walaupun jarang secara tepat. Jadi pada intinya linear programming digunakan untuk merumuskan masalah dengan jelas dengan menggunakan informasi yang tersedia dan menerjemahkan masalah tersebut dalam model matematis untuk menemukan alternatif keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, membahas linear programming ini nggak asik kalau nggak pakai contoh soal, biar lebih jelas. Tapi jangan khawatir, kita akan kupas tuntas tentang linear programming di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.